Saudara Wang. Kau pasti lelah. Ini sup buatanku sendiri. Cobalah. Li Junhai. Bahwa Wang Yan. Dia keras kepala sekali. Perempuan secantik Haitang kita sangat menghargainya. Berani-beraninya dia tidak menghormatinya. Haitang, kau mau kakakmu memberinya pelajaran? Apa yang kau lakukan? Bocah tengil. Berani-beraninya kau memukulku, tanda tanya. Kau, Haitang, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lepaskan. Wang Yan, lepaskan aku. Lepaskan. Li Junhai, kau berani sekali. Beraninya kau memanfaatkan aku. Memukulmu terlalu ringan. Jangan kira hanya karena kau punya sedikit uang, kau bisa berbuat semaumu. Biar ku bilang, bengkel ini milikku. Mulai sekarang, kau tak diterima di sini. Pergi. Menyuruhku pergi. Kau tahu siapa bekingku? Siapa? Kakak kelima. Kakak kelima yang terkenal di Haicheng. Kalau kau berani menyentuhku, percayalah, aku akan memastikan kau tak bisa hidup di Haicheng. Nyonya Bos, silakan istirahat. Serahkan ini padaku. Kau tak bisa pergi. Ini belum selesai. Saya, Bos Li. Tak ada kesepakatan bukan berarti tak ada pertemanan. Kau pelanggan bengkel kami. Jika kau pikir bengkel kami tak bagus, kau bisa pergi ke bengkel lain. Tapi main tangan pada nyonya bos kami. Keterlaluan. Lepaskan aku. Kubunuh kau, saudara Wang. Hati-hati. Mobilnya hancur. Aduh. Ini mobil pangeran. Dia akan membunuhku. Nyonya bos, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Baik. Putra mahkota, bawahan Du Mingkun. Li Junhai, kau tidak menyapa aku saat melihatku. Kenapa kau lari? Siapa yang memecahkan kaca mobilku? Apa kau? Bukan aku tak ada hubungannya dengan ini. Dia, pangeran. Dia yang memecahkan kaca mobilmu. Kau bohong, jelas-jelas kau yang memecahkannya. Baiklah. Kalian berdua tak mau mengaku? Ya. Mencoba mengelak tepat di depanku. Aku, pangeran, belum pernah melihat orang seberani kalian di Haicheng selama ini. Siapapun yang berani membuat pangeran kesal, setidaknya akan kehilangan anggota tubuhnya. Atau lebih buruk lagi, keluarga dan semua yang dimilikinya. Kalian berani sekali. Pangeran, insiden kaca mobil sungguh tak ada hubungannya dengan kami. Nyonya bos kami terluka dan harus pergi ke rumah sakit. Soal kaca mobil, kau harus bertanya pada Bos Li. Nyonya bos, ayo pergi. Berhenti. Apa aku memberimu izin untuk pergi? Semua orang yang hadir hari ini, tidak ada yang boleh pergi. Kata-kataku. Tidak. Pangeran, tidak sampai sejauh itu. Diam. Kau bilang jendela mobilku. Tidak kau pecahkan. Kau juga bilang bukan kau yang memecahkannya. Memang bukan aku. Jadi itu berarti kau yang memecahkannya. Pangeran, ketidakadilan punya kepala. Ingin menagih hutang. Bukankah seharusnya kau cari dulu pelakunya? Istri bosku terluka parah. Kita harus segera ke rumah sakit. Banyak sekali darahnya. Jadi ketika kau memecahkan jendela mobilku, kau pasti menggunakan banyak tenaga, kan? Begini saja, karena tidak ada yang mengaku. Memecahkan jendela mobilku.
maka semuanya tetap di sini. Dan biarkan wanita ini mati kehabisan darah. Kalau begitu aku tidak akan mempermasalahkan urusan ini lagi. Aku menghormatimu, pangeran. Mari kita semua menjaga perdamaian. Sebuah nyawa sedang dipertaruhkan. Jika kau ingin menyelesaikan masalah denganku, tunggu sampai aku kembali dari rumah sakit. Aku, Wang Yan, menepati janjiku. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa menyuruh seseorang mengikutiku. Kau sangat arogan. Sudah lama. Sejak ada yang berani berbicara seperti itu padaku. Kau berani menuntutku? Davey. Tutup pintu garasi. Baik. Kau, pergi. Saudara Wang, mereka sangat banyak. Apa kau bisa menangani ini? Aku tidak ingin kau terluka. Bagaimana kalau kita berkompromi? Bahkan jika kau adalah Yama. Terus kenapa? Kau cakap. Dan setia. Tapi yang kau lakukan hanyalah berkelahi dan membunuh. Kau menghancurkanku. Sayangku. Wang Yan. Aku membencimu. Tahan sebentar lagi. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Pangeran, bagaimana kalau begini? Hari ini, jendela mobil ini, anggap saja dipecahkan olehku. Uang di kartu ini sebagai kompensasi. Tolong suruh anak buahmu. Buka pintunya dan beri jalan. Agar kami bisa ke rumah sakit. Kompensasi. Jadi maksudmu, kau benar-benar yang memecahkan jendelanya? Kenapa kau tidak? Mengaku saja dari tadi. Sekarang. Sudah terlambat. Sepertinya kau tidak puas dengan kompensasiku. Baiklah, kalau begitu. Bagaimana kau ingin menyelesaikan ini? Aku serahkan padamu. Terserah kau sajalah. Baiklah. Kata orang, mata adalah jendela jiwa. Kau memecahkan jendela mobilku. Kalau begitu aku akan mencungkil salah satu matamu. Untuk melunasi utang. Bagaimana? Jangan. Apa? Ini kau yang tidak mau berpisah dengan kekasihmu. Mau aku tidak mencungkil matanya juga tidak apa-apa. Kalau begitu kau gantikan dia, saya. Bajingan itu, kau berani melawan. Pangeran, jangan keterlaluan. Aku lelah dan tidak ingin menimbulkan masalah. Tapi kalau kau tidak tahu diri dan membuatku kesal, jangan salahkan aku karena mempersulitmu. Ini obengmu kembali. Aku sangat takut. Kembalikan mamamu. Tangkap dia. Hajar dia. Saudara Wang, aku merasa pusing. Kau kehilangan banyak darah. Sepertinya kita tidak akan bisa sampai ke rumah sakit dalam waktu dekat. Kubalut lukamu dulu. Keterlaluan. Kau, berani kau memukulku? Apa yang terjadi hari ini hanyalah pelajaran untukmu. Untuk mengajarimu bahwa kapanpun kau tak boleh terlalu sombong. Saudara Wang, kau hebat sekali. Wang Yan, kau narapidana tak berguna. Apa kau tahu masalah apa yang telah kau sebabkan? Kenapa kau tidak cepat berlutut dan mohon ampun pada pangeran, bro? Kalau tidak, entah kau
atau bengkel kecil ini akan lenyap sepenuhnya dari Haicheng. Aku penasaran, kenapa kau begitu angkuh? Ternyata kau pernah di penjara. Masa lalu biarlah berlalu. Sekarang, aku hanya ingin hidup damai, menjalani hari demi hari. Aku takkan menyentuhmu. Aku takkan menyentuhmu. Dan kau jangan cari masalah denganku. Kalau tidak, kupastikan kau masuk berdiri. Dan keluar merangkak. Begitu sombong barusan. Kukira kau punya keahlian sejati. Ternyata kau seorang pengecut. Ayo, pukul aku lagi. Tiga. Tato, ya tanda tanya seorang gangster. Naga di bahu. Di seluruh dunia bawah Haicheng, yang berani mentato Gu Jianlong adalah mantan penguasa Haicheng, Yama. Kau, montir rongsokan. Dari mana kau dapat nyali untuk mentato naga di bahumu? Kau benar-benar berpikir hanya karena nama belakangmu Wang. Kau adalah Yama. Jika dia Yama, aku ayah Yama. Apakah kau Yama? Saudara Wang, kau benar-benar Yama. Kau salah orang. Aku hanya montir biasa. Hai Tang, biar ku balut lukamu. Dua. Apa kau menghitung untukku? Apa yang kau lakukan? Kau mau memukulku? Ayo, pukul di sini. Kalau kau tidak memukulku hari ini, kau cucuku. Aku pasti tidak salah. Itu hanya Yama yang bisa memiliki tato itu. Saudara Wu sudah bicara. Siapapun yang bisa memberi petunjuk tentang Raja Neraka, hadiah 1 juta. Aku sama sekali tidak boleh melewatkan kesempatan menghasilkan uang ini. Saudara Wu, aku menemukan Raja Neraka. Apa katamu? Siapa yang kau temukan? Raja Neraka. Dia ada di bengkel sekarang. Tapi, dia tampaknya sedikit kesulitan. Saudara Wu, tunggu saja. Aku akan mengambil fotonya untukmu. Benar-benar kakak. Saudara-saudara, kita menemukan kakak. Tapi dia sedang kesulitan sekarang. Apa? Di mana saudara Yama? Siapa yang berani mengganggu saudara Yama? Akan kuhancurkan dia. Detailnya masih belum jelas. Saudara-saudara, ikuti aku. Ayo kita bawa kakak pulang. Siap. Saudara Wu, kau harus cepat datang ke sini. Kalau tidak, nyawaku juga terancam. Abang Lang itu, anjing kesayangan gue. Gue lagi nyuci mobil hari ini, buat ngerayain usia dewasa Abang Lang. Lo ngerusak acara usia dewasa Abang Lang. Minta maaf, lo harus minta maaf sama dia. Lo mau gue minta maaf sama anjing? Pangeran, gue kasih lo 1 kesempatan terakhir. Ulangi sekali lagi. Gak cuma sekali, bahkan 100 kali pun, gue bakal tetap bilang, minta maaf sama Abang Lang gue. Selama Abang Lang, maafin Elo. Dendam antara Elo dan Abang Serigala bakal dihapusin. Bahkan saat gue udah ngos-ngosan, gue gak berdebat. Gak, Kak Uang. Mending gue mati daripada biarin Elo ngelakuin ini, dipermalukan oleh mereka. Hampir selesai. Ngapain lo lelet banget? Cepetan berlutut di depan Abang Lang. 1. Abang Lang, berani-beraninya lo bunuh Abang Lang gue. Hari ini nggak ada yang boleh pergi dari sini. Pergi dari sini. Gue bakal balas dendam buat Abang Lang. Tangkap dia. Lanjutin. Wang Yan. Gue benci sama lo. Gue cuma berharap. Gue nggak pernah ngeliat lo sebelumnya. Gue nggak pernah kenal lo.
Mulai sekarang, kita nggak bakal ketemu lagi. Lepasin dia, tangkap dia. Dia pingsan. Dia pingsan. Kasih dia ke gue. Lo mau dia? Berlutut dulu. Sungkem 3 kali ke Abang Serigala. Dan gue bakal kasih dia ke lo. Siapa yang berani bikin saudara gue berlutut? Ini. Saudara, ini. Pemilik bengkel. Dia selalu baik sama gue. Dia shock karena kehilangan banyak darah. Cuman anjing liar. Biarin dia puas dulu. Bawa pemiliknya ke rumah sakit. Iya. Berlutut. Apa lo bilang? Putra mahkota. Dia bilang berlutut. Jadi, lo mau ngelakuinnya atau enggak? Siapa nama lo? Davi, ya? Iya. Minta maaf sama saudara gue. Saudara, gue salah. Kenceng dikit. Saudara, gue salah. Kenceng dikit. Teriak kenceng banget. Lo mau nakut-nakutin saudara gue? Cioyang. Udahan. Nggak bakal bagus kalau lo mukulin dia sampai mati. Lagian, mikirin dulu pemiliknya sebelum mukulin anjingnya. Jangan mentang-mentang lo lebih banyak orang. Lo bisa senaknya bully orang lain. Hari ini, kalian semua nggak ada yang pergi dari sini. Pergi? Pergi kemana? Ke neraka. Lo pikir gue nggak bakal bunuh lo di sini hari ini? Coba aja. Kalau lo berani bunuh gue, semua saudara di Haicheng bakal balas dendam buat gue. Xiaoyang, lepasin dia. Baik. Tuan muda, lo udah seneng-seneng hari ini. Dan lo udah nunjukin siapa lo, nyawa bos gue, nggak bisa ditunda. Kalau ini terus berlanjut, nggak ada yang bisa nanggung akibatnya. Jadi, gue bisa biarin kejadian hari ini lewat tanpa memperpanjang masalah ini. Begitu Haitang pulih, kita pasti bisa duduk bersama dan nikmati secangkir teh yang nikmat. Tapi aku nggak suka teh. Aku suka alkohol. Jadi maksudmu, menolak tos cuma buat minum denda? Ya, tepat sekali. Kau tak bisa menghentikanku kalau aku mau pergi. Xiaoyang, ayo pergi. Berhenti. Davi, hentikan rombongan wanita itu. Jangan biarkan dia sampai ke rumah sakit. Jangan biarkan dia pergi ke rumah sakit. Xiaoyang, lakukan. Baik, pergi. Aku tidak ingin ada masalah. Kenapa kau ngotot cari mati? Masih mau teh itu? Aku bareng Kun Ge. Beraninya kau melakukan ini padaku. Kun Ge akan mengampunimu saat dia tahu siapa Kun Ge. Du Mingkun, yang kita hajar habis-habisan, sampai dia nggak bisa tinggal di Haicheng. Bos, selama 5 tahun kau pergi, keluarga Du bangkit lagi. Sekarang, Du Jiangshan telah menjadi penguasa baru Haicheng. Du Mingkun berlagak lagi, nebeng nama besar bapaknya. Hubungi Du Mingkun. Apa yang akan kau lakukan? Karena kau tidak mau bicara baik-baik denganku, maka panggil Du Mingkun kemari untuk bicara langsung denganku. Baiklah, tunggu saja kau. Halo, Kun Ge. Anak buahmu dihajar di bengkel Jiang. Apa? Baik, aku tunggu kau. Kun Ge-ku akan segera datang. Kau mati. Kalian semua takkan lolos.
Agak berisik. Bungkam dia. Baik. Kau lumayan pemarah juga, Raja Yama. Kunge. Du Mingkun. Lama tak jumpa. Tak kusangka, ya. Jangan biarkan dia pergi ke rumah sakit. Sampai 5 tahun lalu, difitnah, keluarga hancur, dan hidup berantakan. Sejak saat itu, tak seorang pun melihatmu lagi. Tak kusangka, kau berakhir di tempat butut ini. Jadi montir. Du Mingkun. Singkat saja. Dan suruh mereka pergi. Jangan ganggu aku mau ke rumah sakit. Kau tidak akan kemana-mana. Kalau kau pergi, apa aku? Tidak. Malu. Katakan saja. Bagus. Kau telah mempermalukan keluarga Du. Dan membuat kami malu. Bahkan sekarang, meski kami telah bangkit, seluruh kota masih bilang, keluarga Du di bawah Yan Wang. Apa sebenarnya maumu? Aku ingin kau, Yan Wang, kalah dariku di depan seluruh Haicheng. Du Mingkun. Kau sungguh berani. Bagaimana kalau aku menolak? Maka kau tak akan pergi hari ini. Kalau aku mau pergi, tak ada yang bisa menghentikanku. Tak bisa menghentikanku, tapi aku bisa mencegahmu pergi. Kungi, kekasih pria ini baru saja mengalami shock hemoragi. Saat ini, dia sedang menuju rumah sakit. Jadi kau bergegas menemui kekasih kecilmu? Ini jadi lebih mudah. Kau mau pakai Su Haitang untuk mengancamku? Memang. Kalau aku bergerak, kalian semua takkan selamat. Kau bilang, mati di tangan Yan Wang adalah suatu kehormatan bagi mereka. Apa? Rombongannya dihentikan. Bos, kondisi Nyonya kritis. Mereka tak akan membiarkan mobil ini lewat, dan mereka tak akan membiarkan dokter keluar. Kita terblokir di luar. Kau cari mati. Marah. Mestinya begitu. Ayo bergerak. Bos, kau duluan. Biar aku yang tangani ini. Kita pergi bersama. Seorang bos tidak meninggalkan anak buahnya. Kekasih kecilmu, muda dan cantik. Hei, bagaimana menurutmu? Bukankah sayang? Jika dia layu sekarang, apa yang kau coba lakukan? Aku ingin saudara-saudaraku menikmatinya sebelum dia mati. Nikmati dia sepenuhnya. Kalau tidak, sayang sekali. Kecantikan seperti itu. Jangan buat aku membunuhmu. Panggil putra mahkota. Biarkan mereka menikmatinya. Wanita Yan Wang. Sepertinya aku, Yan Wang, sudah lama tidak bergerak. Sehingga sembarang orang berani menggangguku. Kau memang Yama. 5 tahun. Kekuatanmu masih sangat hebat. Kau tak seharusnya mengancamku. Hanya seorang wanita. Bagaimana jika aku membunuhnya? Lakukan saja. Jika kau tidak melakukannya sekarang, aku akan, di masa depan, menggauli wanitamu. Bukankah kau ingin melawanku? Tangan ini, hari ini, adalah deklarasi perangku untuk keluarga Du. Kau ingin perang? Kalau begitu, perang saja. Akhirnya bergerak, ya. Ku bilang, Yan Wang.
Aku akan membunuhmu hari ini. Aku menunggumu. Siapkan mobilnya. Ayo pergi. Kakak, bagaimana dengan mereka? Terus hajar mereka. Terus hajar mereka untukku. Kalau kau mau masuk, kau harus bertanya padaku dulu. Bagaimana? Iya atau tidak? Jadi kau di sini. Putra mahkota, cewek ini kelihatan sangat seksi, seperti yang diharapkan. Kunge, kau yang terbaik untuk kami. Betul. Kunge, dia selalu memikirkan kesejahteraan saudara-saudaranya. Siapa? Xiaoyang. Bawa istri bos ke rumah sakit. Baik, Kak. Kau, jangan mendekat. Kau cari mati. Sialan, kenapa kalian masih berdiri di situ? Cepat ke sini dan selamatkan aku. Siapa yang berani maju selangkah lagi? Suruh mereka semua meletakkan senjata. Mereka jongkok. Kalau tidak, kau mati. Sialan, jangan dengarkan Yama. Katakan, cepat letakkan senjatamu. Yama, apa? Kau puas sekarang? Kalian pergi hancurkan mobil itu untukku. Baik. Mobilku, mobil. Kami akan menghancurkan mobilmu. Barusan, siapa yang menyentuh? Su Haitang. Maju. Tidak ada yang bergerak? Ya. Sialan, cepat, maju. Apa kau ingin aku mati lebih cepat? Berlutut. Su Haitang bangun. Saat itulah kalian boleh bangun. Mobil. Bisakah aku pergi sekarang? Ya. Kalian beberapa. Bongkar sistem. Remnya untukku. Ya. Masuk ke mobil. Masuk ke mobil. Baiklah, aku masuk ke mobil. Injak gasnya, gaspol. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Yama, aku salah. Remnya nggak ada. Aku akan mati. Kalau kau tidak ngebut, aku akan membunuhmu sekarang juga. Baiklah, aku akan menyetir. Kalian, ikuti dia. Jika dia melambat, beri dia sedikit dorongan. Aku tak tahu bagaimana keadaan pemilik toko. Kuharap dia baik-baik saja. Bagaimana kabarnya? Saudara, putra mahkota itu mengendarai mobil, menabrak pohon kuno, masuk ke IGD gawat darurat. Aku tak tahu apakah dia bisa diselamatkan. Anjing liar, tak pantas untuk mati karenanya. Bagaimana dengan Du Mingkun? Du Mingkun diselamatkan oleh anak buahnya. Dengan kepribadian keluarga Du, aku khawatir sebentar lagi akan balas dendam pada kita. Balas dendam. Dia ingin bertarung. Kalau begitu lawan. Mulai hari ini, aku, Yama, kembali beraksi. Kami, dengan hormat menyambut kembalinya Yama. Bangkit. Ya. Xiaoyang, apa kau sudah menghubungi saudara-saudara kita dulu? Saudara-saudara kita dulu sudah menikah dan berkeluarga semua, tapi hidup mereka tak mudah. Aku telah mengecewakan mereka.
Kali ini, aku akan menebusnya. Saudara, jika mereka tahu kau sudah kembali, saudara, mereka pasti sangat senang. Kita saudara. Tercerai berai, begitulah. Bersama, kita adalah api yang berkobar. Mereka lah yang membuat reputasiku sebagai Yama. Kali ini, berapapun biayanya, aku harus memanggil mereka kembali. Saudara, kita mulai dari saudara yang mana? Mo Tua. Dia adalah pembunuh bayaranganku nomor 1. Dikenal sebagai Raja Naga Mo Qinglong. Apa kau tahu di mana dia sekarang? Saudara, Mo Tua sekarang tak lagi pakai pisau. Dia beralih jualan ikan. Jualan ikan. Bilang padanya, aku kembali. Ya. Siapa? Semua orang ini. Mereka datang untuk cari gara-gara, kan? Permisi, tolong minggir. Mo Tua, saudara Yama kembali. Permisi, istri dan anak-anak menungguku pulang makan malam. Xiao yang tidak membohongimu. Mo Tua, aku, Yama, telah kembali. Kau mau kemana? Aku akan merebutnya kembali. Pintu masuk Aula Yama. Sebagai hadiah penyambutan untuk kembalinya Yama, aku akan menyuruh seseorang mengambilkan senjatamu. Tak perlu. Ikan beku saja cukup. Kakak, apa kita perlu ikut? Tak perlu. Satu olah saja sudah. Siapa itu? Aku. Dasar penjual ikan sialan. Tak repot-repot bertanya dulu, ini tempat macam apa? Berani cari gara-gara di wilayahku. Tentu saja aku tahu. Ini Aula Yama. Tempat kakak Yamaku. Kau anak buah Yama. Benar. Aku Raja Naga, Mo Qinglong. Hari ini, aku datang khusus untuk merebut kembali Aula Yama. Kau Raja Naga. Tangkap dia. Aku benar-benar. Kakak, salah. Pergi sekarang. Ya. Bagaimana hasilnya? Kakak, Tuan Mo telah kembali setelah pensiun dan juga membantu kami dapatkan kembali Istana Yama. Ini awal yang bagus, kan? Tak terduga. Setelah sekian tahun, keahlian Tuan Mo tidak berkurang sama sekali. Wajah kakak masih berpengaruh. Aku pergi ke sana beberapa kali sebelumnya. Tuan Mo tidak mau bicara sepatah kata pun padaku. Selanjutnya, kau awasi dengan ketat gerakan keluarga Du. Cegah mereka dari melakukan tindakan gegabah. Aku akan mengumpulkan saudara-saudara yang lain untuk berjaga-jaga. Ya. Lihat saja, Tuan. Tuan, apa yang Anda butuhkan? Yama. Ular berbisa. Lama tak jumpa. Bos, sudah 3 tahun. Kemana saja kau? Sama sepertimu. Bagaimana pekerjaanmu akhir-akhir ini? Apakah ada yang mengganggumu? Aku begini saja. Cukup bagus. Yan Wang, kau mencariku. Aku ingin memintamu untuk kembali. Aku tahu kekhawatiranmu. Jika kau bersedia kembali, aku bersedia memperlakukanmu sama seperti sebelumnya. Aku ingin kau menjadi ahli strategiku. Yan Wang, aku tahu kau sangat menghargaiku. Tapi, baiklah. Sialan kau lagi, KN tanda tanya. Xiaoyu,
Kau sudah cukup menyakiti keluarga Gao kami, dan sekarang kau kembali lagi, ya? Gao Feng, kau lagi. Apa maumu? Mencoba memberontak? Kakak, kau masih melindunginya. Jika bukan karena dia dulu, apakah ibu dan ayah akan mati? Dan Kiao juga, dia mati karena dia. Pergi. Pergi. Keluarga Gao kami tidak menerimamu. Pergi sejauh mungkin dari. Jika kau masih punya malu, jangan pernah kembali. Maafkan aku. Ini adalah tanda kecil permintaan maafku. Pergilah. Siapa yang mau duit haram lo? Pembunuh. Maaf. Ayo pergi. Yama. Saudara, jangan hubungi dia lagi. Hancurkan. Berhenti. Xiao Feng, berani kau pukul saudaraku? Aku lawan kau. Xiao Ye. Kalian siapa sih? Aku tak ada urusan dengan kalian. Beraninya kau menghancurkan tokoku dan menyerang keluargaku? Siapa itu? Minggir. Kak. Kau, hentikan. Aku tahu kau tak terima. Ingin disalahkan. Salahkan Yama. Dia bisa saja mengusik siapapun, tapi dia memilih aku, Du Mingkun. Yama. Dia lagi. Sudah kuduga, pembawa sial itu lagi. Saudara-saudara, terus hancurkan. Hei, berhenti. Kakak kedua. Xiao Yu. Bangun. Bangun. Xiao Yu, kakak kedua. Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Xiao Feng. Dasar sampah. Masih mau melawan aku? Aku lawan kalian semua. Du Mingkun. Kakak. Kalian berdua, bawa dia ke rumah sakit. Siapapun yang bisa mengambil kepala Yan Wang, aku akan beri dia 10 juta. Tangkap dia. Kalau berani, bunuh aku. Kau pikir aku tak berani? Biar ku bilang, insiden Yamadian hanyalah permulaan. Setelah aku mengumpulkan mantan anak buahku, hal pertama yang akan kulakukan adalah memastikan Du Corporation hancur. Cuma kau. Ini aku, Yama. Dan aku. Kak. Xiao Feng. Maafkan aku. Aku melanggar janjiku. Baiklah, kau memang berani. Kita akan bertemu lagi. Kita lihat saja. Ayo pergi. Viper, selamat datang kembali. Hidup mati kita bersama. Senang susah kita satu. Apa kau sudah menghubungi Lao Dao? Sejak Tuan Dao dan aku berpisah, selama bertahun-tahun ini, kami tidak pernah berhubungan. Aku telah berbuat salah pada Tuan Dao. Jika bukan karena aku bersikeras meninggalkan Yamadian, Tuan Dao tidak akan membenciku. Kakak, ini bukan salahmu. Baiklah, jangan bahas ini lagi. Vipir, kaulah yang paling pintar di seluruh Yan Wang Dian. Aku ingin
Menghancurkan seluruh Dutch Corporation. Ada ide bagus. Bos, ini bukan waktunya lagi pakai kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Jika kita ingin menjatuhkan keluarga Du, kita harus menyerang mereka secara komersial. Komersial? Ya. Keluarga Du mengendalikan seluruh Haicheng adalah karena kekuatan finansial mereka yang kuat. Mereka sekarang mengendalikan jalur ekonomi banyak pihak. Aku mengerti. Saat kita kembali, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengubah seluruh Aula Yama ke bentuk baru. Ini, kau lebih ahli dalam hal ini. Dikirimkan kepadamu. Baiklah. Memberi hormat pada Yama. Silakan duduk. Terima kasih, Yama. Ular berbisa membagikan rencana itu dengan yang lain. Ular berbisa benar. Di zaman sekarang ini, jika kita ingin tumbuh lebih kuat, kita harus menggunakan metode konvensional. Kakak besar, perusahaan saya ini berkembang pesat karena perlindunganmu. Sekarang, dia milikmu sepenuhnya. Xiaoyang, kau. Saudara, kumohon jangan bicara lagi. Benda-benda ini aslinya milikmu. Aku hanya mengembalikannya kepada pemilik sahnya. Terima kasih, saudara. Aku baru saja mendapat kabar hari ini. Keluarga Du sedang mengakuisisi sebidang tanah. Mereka berencana mengembangkan kompleks perumahan. Jika kita mendapatkan tanah ini lebih dulu, itu pasti akan mematahkan tulang keluarga Du. Lanjutkan. Teruskan. Tanah ini tidak sederhana. Setahun yang lalu, itu dizonasi untuk penggunaan komersial. Setelah selesai, aset keluarga Du akan meningkat ratusan atau bahkan ribuan kali lipat. Untuk hari ini, keluarga Du membeli semua jenis bahan sejak dini. Maksudku, secara hipotetis, jika tanah ini tidak dimulai tepat waktu, kerugiannya tak terkira. Bocah tengil, kau benar-benar pantas dijuluki ular berbisa. Kita sampai. Panggil semuanya, setiap peserta, lelang hari ini. Beritahu mereka bahwa kita, keluarga Du, mengincar tanah Xiangyang itu. Jika ada yang tidak tahu diri, tahun depan di hari yang sama, aku sendiri yang akan menyapu makam mereka. Itu Kungi. Lelang. Apa yang kau lakukan di sini? Kunge, kau bercanda. Rumah lelang ini sangat besar. Tidak disebutkan, kami tidak boleh datang. Kau pantas berada di pelelangan ini? Aku khawatir uang jaminanmu dikumpulkan dengan susah payah. Itu bukan urusanmu. Du Mingkun, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Apa yang akan kau lakukan jika kau tidak mendapatkan tanah itu? Kau gila. Kau benar-benar berpikir kau punya keahlian dan bisa bersaing dengan keluarga Du kami untuk memperebutkan tanah. Aku mengerti. Kau di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Menonton pertunjukan? Siapa yang sebenarnya menonton pertunjukan hari ini? Masih harus dilihat. Kita lihat saja. Selamat datang semuanya. Yi, lelang Haicheng milikku. Lelang ini pasti akan memberimu pengalaman terbaik. Tujuan dari lelang ini, aku yakin kalian semua tahu, adalah rencana 5 tahun ke-12 kita, properti Xiangyang. Properti ini memiliki fasilitas pendukung di dekatnya dan bernilai 10 miliar. Jika pengembangan berjalan lancar, valuasi konservatifnya bisa mencapai 100 miliar. Jadi, harga awalnya adalah 10 miliar.
Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 10 juta. Mari kita mulai. 10 miliar. Juru lelang. Tak perlu repot-repot memanggil. Tidak ada yang berani menawar melawanku. 10 miliar. Ada tawaran yang lebih tinggi. Saudara, lanjutkan. 10 miliar 100 juta. 10 miliar 200 juta. 10 miliar 300 juta. 10 miliar 400 juta. 20 miliar. Nah, lanjutkan kalau begitu. Jika kau tidak bisa mendapatkan tanah ini, bukankah keluarga Mudu akan kehilangan segalanya? Kundi, bukankah menurutmu mereka sengaja menaikkan harga agar kita membayar lebih? Sialan. Aku hampir saja ditipu oleh mereka. Silakan coba untuk menawar lebih tinggi dariku. Silakan saja. 300 miliar. Itu terlalu tinggi. Yang ini cuma sebidang tanah. Menghabiskan 300 miliar untuk membelinya. Sudah pasti rugi. Kau belum tahu apa-apanya. Keluarga Du sudah mengincar tanah ini selama bertahun-tahun. Mereka sudah menandatangani perjanjian dengan berbagai bisnis. Setelah dibangun, itu akan menghasilkan 1 triliun pendapatan. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan tanah ini, mereka akan menghadapi 900 miliar kompensasi. 300 miliar. Ada yang menawar lebih tinggi dari 300 miliar. 300 miliar 10 juta. Anak siapa ini? Berani sekali dia menyinggung keluarga Du. Kau tidak mengenalinya? Dia, Yama, kembali setelah 3 tahun. Apa? Dia Raja Yama? Pantas saja dia berani menantang Kunge. $300 miliar 10 juta. Ada yang menawar lebih tinggi. 300 miliar 10 juta. Pertama. 300 miliar 10 juta. Kedua. Yeah. Kenapa kau melihatku? Lanjutkan. 300 miliar. Tunggu. Tuan, ada masalah? Kita bisa bicarakan setelah lelang. Aku ingin bicara sekarang. Bajingan ini. Dia tidak punya uang sebanyak itu. Dia hanya sengaja menaikkan harga untuk mengacaukan pasar. Apa maksudmu? Mengacaukan pasar? Kalau tidak mampu, jangan menawar. Jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kau lakukan selama ini? Kau cuma montir rongsokan. Memangnya kenapa kalau aku dapat beberapa ratus miliar dari memperbaiki mobil selama 3 tahun? Juru lelang. Aku sangat curiga. Mereka di sini untuk membuat masalah. Usir mereka dari sini. Sekarang juga. Tuan Du, kami punya aturan. Ada aturan lelangnya. Kami tidak bisa begitu saja mengusir tamu. Berdasarkan tuduhan Anda, bisa pergi. Berbisnis. Di masa depan, juru lelang. Bagaimana menurutmu? Kau paham betul. Jangan sombong. Rencana kecilmu. Kau pikir aku tak bisa melihatnya? Berani juga. Ayo verifikasi dananya. Verifikasi dananya. Betul. Verifikasi dananya. Berani. Berani. Kenapa tidak berani? Namun, aku punya satu syarat. Syarat apa? Jika verifikasi danaku berhasil, kau akan di depan semua orang berteriak keras, keluargamu. Tidak ada apa-apanya dibanding Yan Wangku. Baiklah. Tapi kalau kau kalah, kau harus angkat kaki dari sini untukku. Angkat kaki. Baik. Tidak masalah. Mari kita mulai. Mari kita lihat berapa lama kau bisa berpura-pura seperti ini. Jangan senang dulu. Awas jangan sampai salah urat. Saudara,
Salah urat itu masalah kecil. 90 miliar ganti rugi, itu baru masalah besar. Tuan ini memang memenuhi syarat untuk menawar kota Shangyang. Bagaimana mungkin? Berapa banyak uang yang ada di kartu ini? Itu rahasia. Tuan Muda Du, jika Anda ingin melanjutkan penawaran, silakan saja. Tapi jika Anda tidak akan menawar, silakan pergi. Tawar. Kenapa tidak menawar? 40 miliar. Mari kita lihat bagaimana kau bisa mengikuti. 50 miliar. Apa kau gila? Bahkan jika kau memenangkan penawaran ini, dari mana kau akan mendapatkan uang untuk mengembangkannya? Itu bukan urusan Tuan Muda Du. Urusan, aku bisa menggunakannya untuk memelihara ikan. Baiklah. Melawan keluarga Du kau. Yan Wangdianmu tidak akan mendapatkan apa-apa. 60 miliar. 70 miliar. Bagus. Baik. Ayo pergi. Berhenti. Saudara Kun, apakah kau melupakan sesuatu? Jangan keterlaluan. Jika kau tidak melakukan apa yang kukatakan, aku tidak bisa menjamin kau akan keluar sini. Yama, kau punya nyali. Keluarga Du kami. Bukan tandinganmu, Yan Wang. Cukup. Biarkan dia pergi. Jadi, properti Shangyang ini senilai 70 miliar menjadi milik tuan ini. Semuanya, tepuk tangan. Mengerti? Yama, ada kabar dari Daoge. Apa? Pasin diranjang, 36. Pasin itu sudah dijemput 10 menit yang lalu. Dijemput. Bukankah dia menderita leukemia? Bagaimana dia bisa dijemput? Aku tak yakin tentang itu. Kebetulan sekali. Kau juga di sini? Du Mingkun, kemana kau? Membawa keluarga Kilin? Jangan marah. Mereka baik-baik saja. Dan bukan aku yang memaksa membawa mereka. Apa maksudmu? Dewa Yama, apa kau tidak mengerti? Mereka ikut denganku dengan sukarela. Du Mingkun, jangan coba-coba bermain trik denganku. Di mana mereka? Arena tinju hitam. Bagaimana arena tinju hitam masih beroperasi? Kak, maafkan aku. Setelah kau mengambil alih arena tinju hitam, tempat itu diubah. Sayangnya, aku tidak bisa mempertahankannya. Keluarga Du merebutnya. Mereka masih mengadakan pertarungan dan bahkan lebih merajalela dari sebelumnya. Tak peduli hidup atau mati, selama kau menang, kau bisa mengambil sejumlah besar uang. Dan jika kau kalah, kau mati, tentu saja. Ayo pergi. Tanda tangani. Selama kau menandatangani namamu, aku akan memberimu 100.000 sekarang juga untuk biaya pengobatan istrimu. Kontrak transaksi. Tapi syarat-syarat di sini tidak adil. Adil. Kau ingin adil? Kau bisa pergi sekarang. Tentu saja. Pikirkanlah baik-baik. Istrimu, bisakah dia bertahan sampai bulan depan? Kau seorang petinju hitam. Sekarang, ini hanya kembali ke asalmu.
Oke, cepatlah. Transfer uangnya ke kartunya. Ya. Minggir, semua orang, minggir. Wu Xiaoyang, kenapa kau terburu-buru? Apa yang kau coba lakukan? Du Jiangshan. Jadi dia Raja Yama. Setelah bertahun-tahun, Raja Yama, kau masih ingat namaku? Bahkan jika kau berubah menjadi abu, aku akan mengenalimu. Di mana Huang Qilin? Kemana kau membawanya? Aku tidak melakukan apapun padanya. Dia di sini dalam sebuah misi. Tidak percaya? Kalian bisa lihat sendiri. Qilin. Ikut denganku. Yama, apa yang kau? Bas, lepaskan. Aku sudah melewati titik tanpa jalan kembali. Qilin, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tahu, keluargamu sedang kesulitan. Jika kau bersedia untuk terus mengikuti Yama, masalah uang, tentang uangnya. Tidak, aku tidak bisa ikut denganmu sekarang. Pasar gelap punya aturannya sendiri. Jika aku berani ikut denganmu, itu berarti bermusuhan dengan seluruh pasar gelap. Dia benar, dia orangku sekarang. Jika dia ingin pergi, dia butuh izinku. Apa yang kau inginkan? Aku tidak ingin banyak. Aku hanya ingin mengundang Yama untuk menonton pertandingan tinju berikutnya. Naik ke ring. Sekarang memasuki ring Raja Pedang. Aku yakin semua orang akrab dengan nama ini. Benar, dia salah satu dari 4 Raja Berlian Yama. Sangat terampil. Dan hari ini lawannya jagoan dari Malaysia. Siap. Mulai. Cuma segitu kemampuan Raja Pedang. Gue bawa dia masuk. Dari luar negeri, Master Muay Thai. Juara selama lebih dari 1 dekade. Para master yang mati di tangannya. Setidaknya ada 100. Gue penasaran berapa jurus. Jagoan lo bisa bertahan lawan dia. Lo sengaja kirim dia untuk mati. Hajar dia, juara. Makin brutal pukulannya, makin gede hadiahnya. Qilin jago main pedang. Dalam pertarungan tangan kosong kayak gini, dia nggak bisa menang. Gue harus menang, meskipun gue nggak bisa. Dia dan gue, tapi ada perjanjian yang ditandatangani. Kalau gue kalah, uang yang gue kasih ke dia, semuanya balik ke gue. Lo nggak tahu malu. Nggak bisa dibilang gitu. Ini aturan pasar gelap. Dan juga aturan klub tarung kita. Gue cuma ikutin aturannya. Jagoan, lo berantem kayak cewek. Hajar dia. Bagus, mantap. Yama, 4 raja. Lo kayaknya sekarat semua. Gue masih berdiri. Istri gue nungguin gue. Cukup. Kirain cukup, lo nggak perlu berantem sekeras ini. Urus urusan lo sendiri, lo saudara gue. Kalau gue nggak jagain lo, siapa lagi? Saudara, pergi sana. Pertandingan ini, gue yang lanjutin. Xiaoyang, bawa dia ke dokter. Yama, ini ngelanggar aturan. Aturan dibuat untuk dilanggar. Lagian, nggak ada aturan yang ngelarang seseorang ngambil alih pertandingan. Sampah kayak gini bisa diseret keluar. Sampah nggak guna. Bawa dia keluar, angkut dia dari sini, buang dia ke sungai buat pakan ikan. Masih ada lagi. Kalau nggak, gue bawa anak buah gue pergi. Gue bilang, dia nggak kemana-mana. Dia boleh pergi. Setelah dia menang kejuaraan, baru gue biarin dia pergi. Gue tahu apa yang lo mau. Lo mau tanah di Shangyang itu. Yama, lo orang yang ngerti. Gue nggak mau banyak-banyak. Kalau Yama ngelepasin tanah itu, dia bisa bawa dia pergi. Baiklah, bos. Saya punya rencana sendiri. Baiklah. Nggak bisa. Ayah, kok bisa? Biarin mereka pergi gitu aja. Apa keluarga Du kita? Nggak malu. Lo mau mulai perseteruan berdarah? Ikan boleh mati, tapi jaring nggak akan robek. Mau kita lepasin dia sekarang?
Baiklah, tapi lo harus setuju sama satu syarat. Syarat apa? Biarin cewek lo nginep semalam sama gue. Anggap aja itu permintaan maaf Yama ke gue. Gue setuju sama usul anak gue. Nina istri gue. Lo cari mati. Apa? Mau macem-macem? Gue kasih tahu ya, ini wilayah kita. Banyak jagoan di sini. Coba aja. Gue hajar dia. Siapa berani sentuh saudara gue? Yama. Lo melanggar aturan arena. Terus kenapa? Cukup. Kalimat ini juga gue terjemahkan kata per kata. Gue balikin ke lo. Yama. Kau tak bisa mengalahkanku. Masih ada waktu. Kita lihat saja nanti. Ayo pergi. Ayah. Dilepaskan begitu saja. Jangan biarkan mereka pergi. Apa kita harus menahan mereka untuk makan malam? Yama. Pertarungan kita baru saja dimulai. Kakak, tak perlu, biar aku saja. Kita saudara. Benar, kan? Benar, aku akan mencarikan obat untuk kakakku. Itulah yang harus kulakukan. Kakak. Tahun itu, Kak, rumahnya rusak. Adalah Du Mingkun. Lanjutkan. Waktu itu, Du Jiangshan berulang kali mengancamku. Memintaku untuk bergabung dengannya. Setelah aku menolak, dia marah besar. Dan menggunakan taktik pengalihan. Untuk membawa pergi orang tuamu. Lalu. Dan juga kakak ipar. Awalnya, kakak ipar datang untuk mencarimu. Tapi dia diculik oleh Hin Long. Di tengah jalan. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak berani memberitahumu. Aku takut kau akan membenciku selamanya. Ini bukan salahmu. Ini salahku. Kakak. Apa kau membenciku? Dengan begitu aku bisa merasa lebih baik. Kenapa aku harus membencimu? Jika ada yang harus dibenci, itu adalah Du Jiangshan. Sudah kubilang sebelumnya, kita saudara. Antara saudara, tidak seharusnya ada pertikaian? Baiklah, pergi ke rumah sakit dan temani istrimu. Dan ngomong-ngomong, periksa dirimu juga, supaya kau tidak mengalami masalah berkepanjangan. Oke. Du Jiangshan. Ayah. Wang Yan itu, dia terlalu sombong. Tadi malam, saat kita tidak memperhatikan, dia benar-benar menghancurkan Shenyang Industries kita, mengobrak-abriknya. Aku tahu. Ayah. Apa ayah tidak marah? Marah? Kenapa aku harus marah? Aku bahkan tak bisa membendung kegembiraanku. Wang Yan itu, pagi ini, mengirim tantangan Yama. Mengatakan dia ingin bertarung sampai mati denganku. Apa? Lalu? Apa ayah menerimanya? Tentu saja kuterima. Ini kesempatan terbaik untuk menghabisi Yan Wang. Selama aku memainkan kartuku dengan benar, aku akan membuatnya menyesal datang ke barat laut. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kau kirim beberapa ahli untuk menyergapnya terlebih dahulu. Tunggu Yama muncul. Dan lalu, tangkap dia. Kalau begitu. Bagus. Aku pergi sekarang. Yama. Kau meremehkanku. Kau pikir aku akan mematuhi semacam kode persaudaraan? Ayah. Ibu. Aku merindukan kalian. Seandainya aku mendengarkan kalian
Mungkin kalian tidak akan mati. Tapi jangan khawatir. Hari ini, aku akan membalaskan dendam kalian. Menyentuh sekali. Bakti yang begitu besar. Bagaimana bisa kau? Du Jiangshan? Yama, apa kau pikir aku bodoh? Kau siapa? Dan siapa ayahku? Hingga ia harus berduel denganmu. Siapapun yang menerima titah Yamaku dan berani mengingkari janjinya, dia, Du Jiangshan, adalah yang pertama. Dan dia akan menjadi yang terakhir. Yama, nyawamu melayang hari ini. Tangkap dia. Kau berani menyerbuku. Kau tak ada bedanya. Yama, kau seharusnya menjadi sosok yang dihormati. Melakukan hal semacam ini, kau tak takut jadi bahan tertawaan dunia. Kurasa kau takkan hidup sampai hari itu. Semuanya letakkan senjata dan jongkok. Kalau tidak, kalian mati. Ayo lawan dia. Bodoh. Panggil Du Jiangshan. Cepat. Tunggu saja kau. Kun Er, sudah beres? Apakah Yan Wang meninggal? Ayah, aku sungguh menyesal telah mengecewakanmu. Du Jiangshan. Yama, apa yang kau lakukan pada anakku? Jika kau berani menyentuh selai rambutnya saja, kubunuh kau. Begitukah? Kalau begitu aku ingin lihat bagaimana kau akan membunuhku. Aduh, ayah. Hentikan. Apa maumu? Apakah kau yang membunuh orang tuaku bertahun-tahun yang lalu? Saya mengambil hidup itu. Bagus. Hari ini, saya akan membayar darah untuk darah. Aku akan pakai nyawa anakmu untuk membayar nyawa orang tuaku. Ayah, selamatkan aku. Dia satu-satunya, anakku satu-satunya. Yama, bebaskan anakku. Dan akan kuberikan apapun padamu. Baiklah. Akan kuberikan kesempatan padamu. Malam ini jam 8. Taman belakang Du Corporation. Jika kau tak datang, akan kukirim anakmu ke penjara. Aku punya banyak bukti kejahatannya. Jika terbukti bersalah, itu cukup untuk membunuhnya 100 kali. Bawa dia pergi. Pergi. Bos, apa yang harus kita lakukan? Kirim orang. Kirim orang untukku, kepung gedung Du Group. Jangan biarkan siapapun keluar. Ya. Yama. Ayah. Selamatkan aku, ayah. Nah, jangan takut. Ayah akan segera datang dan menyelamatkanmu. Tangkap dia. Anak buahmu. Bagaimana mereka bisa masuk? Tentu saja, anakmu yang baik yang membawa mereka masuk. Kalau tidak, apa kau pikir kami sebodoh itu hingga datang menemuimu sendirian? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Sudah kubilang, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Sekarang, kuberikan dua pilihan. Kau dan anakmu yang baik mati bersama. Atau kau akhiri hidupmu sendiri. Yama, di saat kau bisa bermurah hati, bermurah hatilah. Aku bisa memberikan semua yang kupunya. Semuanya. Asal kau bebaskan anakku. Aku janji.
Aku takkan pernah kembali ke Haichen. Bunuh kau? Kalau begitu, semua itu akan jadi milikku. Kamu di sini ingin bersamaku. Menghancurkan kita berdua. Tuan Dao, tuanmu, sini, pergi. Yama, aku salah. Tolong, biarkan anakku pergi. Aku akan bersedia mengabdi. Apa kau pikir, aku akan membiarkanmu jadi sapi atau kudaku? Tuanmu, Pini, bunuh anaknya, bunuh dia. Tidak, ayah, selamatkan aku, ayah. Baiklah, aku setuju. Ayah. Ayah. Ibu. Arwah kalian di surga. Akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Saudara. Apa yang harus kita lakukan dengannya? Yama, aku mohon, jangan bunuh aku. Berikan dia pada Duxie. Hal semacam ini, dia yang paling ahli. Ya. Ayo pergi.